Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti gimana kabar berarti? Alhamdulillah sehat. Sehat berarti ya. Baik, berarti kita sekarang sudah memasuki tahun pelajaran dulu ya, tahun pelajaran 2024-2025. Gimana berarti kesan-kesannya kemarin di tahun pelajaran 2023-2024? Seru Pak. Seru. Karena jumlah muridnya yang eksekutif itu ya Pak. Gitu. Jadi memungkinkan saya untuk lebih dekat mendampingi anak. Ya. Nah, setelah kemarin kita melalui proses pembelajaran dan sebagainya, dan kita berarti sudah membuat sebuah program, kegiatan dan sebagainya berhubungan dengan perkembangan peserta didik ya. Mungkin bisa diceritakan Bu, capaian atau kegiatan-kegiatan apa yang sekiranya menurut Bu Rati sudah tercapai. Yang pertama untuk pembuatan keyakinan kelas Pak. Di tahun ajaran baru saya buat keyakinan kelas dengan anak-anak. Jadi melibatkan anak-anak, ide-ide dari anak-anak bukan dari saya. Jadi dari keyakinan kelas yang kesepakatan kelas yang diberikan oleh anak-anak, kita jadikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu yang membuat kondisi kelas itu lebih memungkinkan untuk proses belajar mengajar Pak. Baik, jadi paling tidak di awal pembelajaran kita harus satu tujuan Bu ya. Ya. Jadi memberikan kesempatan kepada anak ketika melakukan sesuatu itu karena kesadaran gitu, bukan karena tekanan atau paksaan dari ibu. Nah, itu kan langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran Bu ya. Nah, tadi dari situ yang mencapai melalui kesepakatan kelas Bu ya, keyakinan kelas. Tapi kan tentunya setiap program atau kegiatan itu ada kendala Bu ya. Mungkin sebetulnya ini ingin saya capai gitu, tapi belum tercapai. Kira-kira apa kendala-kendala yang selama 1 tahun lah Ibu hadapi dan nanti kedepannya akan menjadi sebuah PR untuk Indonesia? Keyakinan kelas dibuat di kelas oleh guru dan murid. Nah, jadi di situ kendala yang saya hadapi yang pertama adalah mengkondisikan anak agar lebih sadar untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan untuk seharusnya saya buat itu Pak, untuk keyakinan kelas tidak hanya murid dan guru, tapi harus ada informasi atau komunikasi dengan orang tua. Jadi untuk keyakinan kelas yang ada di kelas itu harus disampaikan kepada orang tua. Misalnya untuk yang tentang kedisiplinan, baik itu kedisiplinan dalam berpakaian ataupun kedisiplinan dalam melakukan tugas. Nah, kadang keyakinan kelas yang ada di kelas itu sudah tertulis, sudah tersampaikan ke anak, sudah dilaksanakan, tapi pastilah ada 1-2 orang anak yang tidak melaksanakan. Nah, itu belum saya komunikasikan ke orang tua kalau ada keyakinan kelas itu. Ini hambatan saya di situ untuk komunikasi dari saya ke orang tua untuk keyakinan kelas yang sudah dibuat itu belum tersampaikan. Komunikasi bagusnya kan berarti sudah menyadari bahwa kegagalan saya itu karena memang kurangnya komunikasi gitu ya. Komunikasi mungkin sudah ada ya, tapi belum maksimal. Mudah-mudahan nanti di tahun pelajaran ini, di tahun 2024-2025, hal-hal yang tadi sudah ditemukan akan menjadi bahan untuk perbaikan ya. Terus setelah tadi sudah mengetahui tindakan hal yang sudah didapatkan, kira-kira nanti pelajaran 2024-2025 hal-hal apa saja yang ingin Ibu terapkan untuk mencapai tujuan yang Ibu mencapai? Yang pertama pastinya untuk pembuatan keyakinan kelas
mewadahi ide-ide dari anak-anak. Kemudian saya harus komunikasi juga dengan orang tua, kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas yang sudah ada di kelas harus dijalankan bersama baik oleh murid maupun saya dengan dukungan orang tua juga, Pak. Kemudian untuk yang keyakinan kelas tersebut kan salah satu tujuan saya membuat itu untuk membuat suasana kelas itu lebih nyaman, lebih kondusif sehingga pencapaian belajar itu lebih mudah untuk didapat. Terima kasih Jadi itu kan dari berawal dari kita membangun kesepakatan kelas ya. Nanti akhirnya ketika kesepakatan kelas itu sudah terbentuk, sudah ada kesepakatan antara siswa, guru, orang tua dan sebagainya, tentunya kan bermuara terhadap hasil proses kegiatan belajar mengajar yang bermuara pada kualitas pembelajaran yang lebih baik. Baik, terima kasih berarti Pak. Mudah-mudahan nanti kedepannya berarti akan tetap bisa berinovasi, melakukan sebuah perubahan-perubahan sehingga kita tetap bisa memberikan yang terbaik kepada anak. Semangat berarti. Terima kasih. Semangat, Pak. Terima kasih berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Terima kasih karena kalau sehat, mudah-mudahan dengan kita sehat, kita tetap semangat untuk melakukan pendampingan terhadap peserta didik kita ya. Karena tidak terasa tahun pelajaran 2023-2024 sudah akhir dan kita sekarang sudah memasuki tahun pelajaran 2024-2025. Karena bisa diceritakan bagaimana sedikit saja proses kegiatan mungkin program atau KBM atau perkembangan peserta didik yang menurut Pak Nanang sudah tercapai di tahun pelajaran 2023-2025. Kan untuk tahun ajaran kemarin 2024 terutama kalau saya menyarankan itu diberikan oleh sebagainya Pak, karena kita lagi untuk sebelumnya perkembangan atau kemajuan yang sudah dialami itu alhamdulillah di bidang pramukaan Pak. Dengan jadwal yang sudah pasti di setiap hari Sabtu anak-anak dapat melaksanakan kegiatan pramukaan dengan baik dan antusias ya, karena semua kegiatan itu dikemas dengan kegiatan yang menarik sehingga anak-anak pun antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun dalam pelaksanaan tetap saja ada kekurangan apa, salah satunya mungkin komunikasi antara pembina dan orang tua yang harus lebih intens lagi berkaitan dengan kehadiran peserta. Terima kasih. Kemajuan di bidang pramukaan Pak. Jadi ada kata kunci tadi bagaimana pembelajaran itu menarik sehingga anak dengan senang hati mengikuti proses pembelajaran dan hasilnya tentunya akan sesuai dengan kita harapkan Pak ya. Tadi apa yang sudah Pak Nanang lakukan adalah bagaimana proses pembelajaran itu menarik untuk siswa terlebih dahulu Pak ya. Setelah pembelajaran itu menarik oleh siswa, dengan sendirinya hasilnya pun anak akan senang, hasilnya pun akan sesuai dengan harapan yang kita harapkan gitu ya. Baik. Nah tentunya setelah tadi pembelajaran menarik, hasilnya menyenangkan, mungkin masih ada nggak Pak yang Pak Nanang rencanakan itu belum tercapai? Sebenarnya ada Pak. Ini mungkin kerjasama antar pembina karena tidak menutup kemungkinan Pak untuk ekskul pramuka itu tidak hanya dipegang oleh koordinator pembina saja, karena yang kita maklumi bersama bahwa seluruh dewan guru itu sudah termasuk ke dalam kepembinaan dalam pramuka. Jadi ketika kita misalkan koordinator yang tidak bisa membersamai anak-anak, pembina yang lain bisa ikut ambil alih untuk keberlangsungan kegiatan tersebut sehingga anak-anak itu tetap terlayani dalam proses
pelatihannya ke dalam kegiatan ekskul pramuka. Jadi kekurangan yang kami hadapi kemarin itu yang pertama adalah kurangnya komunikasi antar pembina pramuka. Yang keduanya visi misinya kita belum menyatukan visi dan misi dalam kegiatan pramuka. Insya Allah tahun akan datang ketika dua kekurangan itu bisa kita sikapi, maka kegiatan pramuka akan lebih bagus lagi di sikapi. Oke. Jadi sebetulnya kendala yang belum tercapai itu atau tujuan yang belum tercapai Pak Nan sudah mengetahui ya Bapak. Ya. Sebetulnya ini loh kendalanya, kekurangannya ini gitu. Jadi nanti kedepannya tentunya kita semua gitu ya, Pak Nanang dan teman-teman harus mensinergikan ya, bekerja sama, terus menyatukan visi ya, menyatukan visi, bagaimana supaya nanti kegiatan khususnya kepramukaan ini bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih Pak Nanang. Luar biasa Pak Nanang, tadi sudah ada sebuah capaian yang tercapai. Bagaimana upaya untuk mencapai tujuan itu, gitu ya. Itu kan proses kegiatan pembelajaran di tahun 2023, 2024. Bagaimana dengan yang akan Pak Nanang lakukan dalam menghadapi tahun pelajaran baru 2024-2025 berkaitan dengan Pak Nanang di sini konsennya adalah ke kegiatan ekstrakurikuler. Ya, Insya Allah Pak, rencana saya ke depan 1 tahun ajaran baru ini saya mau membuat konsep kegiatan yang menarik, yang tepat, yang mana, yang tujuannya juga ingin menyatukan persepsi antar sesama pembina pramuka, dan ini bisa terlaksana mungkin kalau dari pihak sekolah memfasilitasi pertemuan ini Pak. Karena selama ini yang saya alami itu pertemuan pembina pramuka itu belum terlaksana Pak. Nah, sedangkan kegiatan-kegiatan yang lain mungkin misalkan seperti ombel belajar itu ada jadwalnya 2 minggu sekali. Mungkin yang saya harapkan untuk kegiatan pramuka ini Pak, kegiatan ekskul wajib ini minimal dalam 1 semester ya 2 kali kita ada pertemuan Pak. Salah satu tujuannya itu tadi menyatukan visi misi untuk kegiatan ekskul pramuka. Karena memang ekskul pramuka ini menurut saya itu setengah marwah pendidikan ada di situ Pak. Kedisiplinan anak, keberanian anak, mentalitas anak itu ada di kegiatan pramuka Pak. Jadi menurut saya ketika pramukanya bagus, insya Allah kegiatan-kegiatan yang lain baik intra ataupun kurikuler di sekolah dapat berlangsung dengan baik Pak. Baik, terima kasih Pak Nanang. Luar biasa Pak Nanang. Mudah-mudahan tadi cita-cita apa yang Pak Nanang wujudkan ya tadi dengan menyatukan visi misi, terus bersinergi dengan pembina, dengan pimpinan dan sebagainya. Nanti kedepannya pramuka di satuan kita di Kanwil 03 akan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Nanang, luar biasa. Mudah-mudahan kita tetap bisa membersamai anak kita dengan. Terima kasih Pak Nanang. Sama-sama. Gimana namanya Pak Afif? Alhamdulillah ya. Pak Afif, terima kasih atas waktunya. Afif, tidak terasa nih kita kan tahun pelajaran 2023-2024 sudah berakhir nih. Mungkin Pak Latif bisa menceritakan bagaimana perjalanan selama 1 tahun ketika Pak Latif mengajar di kelas. Mungkin kan ada kendala-kendala, ada kesulitan, atau mungkin ada keberhasilan, atau mungkin program-program yang sudah Pak Latif rencanakan, baik itu yang sudah berhasil maupun belum berhasil. Mungkin bisa diceritakan berhasil. Ya, untuk keberhasilannya sih kebanyakan kurang berhasilnya Pak. Nggak apa-apa, silakan aja. Kan memang sebuah program itu sebuah perencanaan ya, jadi nggak harus berhasil. Memang kita tujuannya untuk perbaikan. Tidak silakan. Ya, kalau keberhasilannya ya alhamdulillah untuk peserta di kelas 3 itu untuk anggota disiplinannya agak baik gitu Pak.
yang dari hal segi kesopanannya, kesopanannya lebih baik lagi. Yang tadinya murid itu kurang baik atau kasar deh. Maksudnya apa ya? Ya nggak apa-apa, memang kita tujuannya untuk kebaikan. Ya lebih ini lagi lah Kak, apa namanya, lebih nurut dan lebih sopan lagi Pak. Dan untuk kurang dalam pembelajarannya ya dalam segi hal menerangkan gitu Pak ya, dalam hal segi guru menerangkan banyak tanda gitu Pak. Jadi apa yang guru terangkan, apa yang guru sampaikan itu kurang maksimal gitu. Terima kasih Pak Latif. Jadi tadi ada sebuah kata kunci yang Bapak ambil bahwa kedisiplinan itu sudah terbentuk ya Pak ya. Dengan disiplin itu, terima kasih Pak Latif. Jadi paling tidak dengan disiplin nanti anak kedepannya belajarnya juga akan semakin bagus gitu ya. Nah, jadi samping itu mungkin apa Pak Latif sudah ini nanti upaya apa yang harus saya lakukan setelah melihat bahwa anak-anak kurang mau memperhatikan bercanda gitu ya. Itu memang di satu sisi namanya anak-anak, kita nggak bisa memaksakan anak itu harus belajar itu nggak juga ya. Kalau bahasanya sekarang kalau belajar tinggi juga boring gitu ya, ngantuk betul. Memang ya ada selingan-selingan tetapi memang harus berukur gitu. Tapi paling tidak tadi di situ bahwa Pak Latif sudah berhasil menerapkan sikap disiplin gitu ya. Karena memang kalau untuk belajar selanjutnya sudah masih paling tidak itu hal. Nah, kendalanya tadi apa Pak Latif? Anak-anak masih kurang Ya jadi konsentrasi gitu ya. konsentrasi kurang ya. Jadi dari tugasnya tadi sudah upayanya beras disiplin, kendalanya tadi pembelajaran yang anak masih suka ini canda benar. Nah, di samping tadi program, kalau dari segi program Pak, mungkin program apa ya? Oh saya targetnya gitu ya, targetnya selama setahun ini loh, dari dalam setahun itu program yang belum menurut Pak Latif belum tercapai yang nanti kedepannya akan dilanjutkan itu apa? Ya kalau program yang belum tercapai itu dalam sekitar pembelajaran itu, jadi untuk mengajarkannya itu belum maksimal itu Pak, jadi masih tertinggal. Jadi masih tertinggal. Oleh karenanya saya mengajarkan ini aja belum bisa gitu kan. Dan semacam contohnya saya mau contoh mengajarkan hitung-hitungan matematika kayak perkalian, ini belum bisa, belum bisa lagi, nah ini aja belum bisa. Jadi jadi dia itu ya dari belajar itu tertinggal, maksa harusnya udah sekian, ini masih itu aja. Jadi mungkin kemampuan dasar ya, pemahaman dasar peserta didik itu yang tidak merata ya, tidak merata. Jadi mungkin nah di sini diperlukan kepiawaian Pak Latif untuk meramu bagaimana nih anak-anak yang ya bukan lambat lah ya, mungkin masih ya lambat lah ya, masih lambat untuk mengikuti itu bisa mengikuti pembelajaran yang biasa. Biasanya kalau itu sudah mengetahui ini, sebetulnya ini sih permasalahan saya gitu ya, itu nanti akan menjadi Pak Latif itu bisa memecahkan permasalahan. Kami pimpinan sekolah tentunya kami support, memberikan dukungan untuk bagaimana biar kegiatan pembelajaran itu bisa bermanfaat. Nah, kan sekarang sudah tahun pelajaran baru nih Pak, tahun 2024, tahun 2025 nih. Nah, rencana apa yang Pak Latif lakukan ya supaya tadi cita-cita Pak Latif itu bisa
bisa terwujud di tahun pelajaran 2024-2025. Ya, tahun ini tahun ajaran 2024-2025. Nah, saya akan mencoba dengan semacam contohnya yang sekarang ada berjalan semacam literasi gitu Pak. Dalam 15 menit tanpa terus masuk. Saya lagi kayak apa namanya berusaha selalu lebih belajar lebih berusaha lagi agar bagaimana anak itu bisa hal pembelajaran itu lebih nyaman lagi, lebih konsentrasi lagi. Makanya saya menerapkan itu kan tadi pertama dari literasi, setelah dia membaca, nah membaca cerita ke depan untuk menceritakan apa yang di dalam isi cerita itu diceritakan, kesimpulannya gimana, dan setelah itu dia selesai termasuk untuk pelajaran awal. Nah, dalam pelajaran awal gimana caranya supaya anak itu tidak cepat ngantuknya, cepat bosannya. Makanya di situ setelah berdoa segala macam ada tambahan doanya, bukan doa, setelah doa ada tambahan doa. Jadi kayak gambar nyanyi lagu khas daerah, ya yang pertama yang lagu Indonesia Raya dan segala macam. Dan saya akan terapkan pas pulangnya juga, pengen saya lagi belajar, nyanyi juga sebagai udah nangis kalau itu sah. Terima kasih Pak. Berarti itu tadi adalah upaya bagaimana menjadikan anak merasa nyaman dalam belajar gitu ya. Jadi ketika anak sudah nyaman belajar, tentunya anak ini di dalam mengikuti pembelajaran juga akan merasa senang gitu ya. Ketika sudah nyaman, senang, tentunya nanti hasil pembelajaran juga akan sesuai yang diharapkan oleh. Oke, terima kasih Pak Latif. Mudah-mudahan kedepannya apa yang sudah Pak Latif rencanakan akan bisa terwujud dengan baik gitu ya. Kalau masalah sempurna nggak ada yang sempurna, tapi paling tidak akan berusaha betul, akan tercapai dengan baik. Terima kasih Pak Latif, semangat tetap membersamai peserta didik kita di tahun pelajaran 2024 tahun 2025. Terima kasih Pak. Oke Pak, untuk kemana Pak?